Man-Portable ATGM merupakan senjata rudal anti-tank yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an dan terus dikembangkan hingga saat ini. Alutsista ini telah digunakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konflik Ukraina dan Rusia sendiri, ATGM digunakan secara masif untuk menghancurkan tank, kendaraan taktis, AFV, dan kendaraan lainnya. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai alutsista Man-Portable ATGM, dimulai dari bagaimana cara kerja alutsista ini. Lalu kami akan menjelaskan jenis Man-Portable ATGM apa saja yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat beserta spesifikasinya. Dan yang terpenting adalah apakah ada pengadaan ATGM lagi untuk TNI Angkatan Darat ke depannya. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika bermanfaat, dan subscribe ke channel kami jika belum. Terima kasih atas dukungan Anda. Di era modern ini, terdapat beberapa jenis Man-Portable ATGM yang memiliki cara penggunaan yang berbeda. Dimulai dari Semi-Automatically Command Guided to Line of Sight, yang merupakan sistem pemandu di mana operator harus terus membidik target saat rudal menuju targetnya menggunakan Command Launch Unit. Kekurangan dari sistem ini adalah operator harus tetap berada di posisinya hingga rudal mengenai target. Fire and Forget merupakan sistem di mana rudal bergantung pada laser dan electro-optical imager. Operator hanya perlu mengidentifikasi target dan menembakkan rudal. Sesuai dengan namanya, operator tidak perlu menunggu rudal sampai impact ke target, sehingga dapat meninggalkan posisi penembakan lebih cepat. Kekurangan dari sistem ini adalah rudal dapat dengan mudah ditangkal dengan electronic countermeasure. Hingga saat ini, TNI Angkatan Darat telah mengoperasikan 3 jenis Man-Portable ATGM. FGM-148 Javelin merupakan rudal anti-tank dengan sistem Fire and Forget yang dikembangkan oleh Raytheon Amerika Serikat sejak tahun 1989 dan terus diproduksi hingga saat ini oleh Lockheed Martin untuk menggantikan rudal anti-tank M47 Dragon. Berdasarkan spesifikasinya, Javelin terdiri dari 2 komponen utama, yang terdiri dari Command Launch Unit dan tabung peluncurnya. Dengan panjang 1,2 meter dan total beban 22,3 kg, Javelin dioperasikan oleh 2 orang. Rudal ini dikenal dengan karakteristik uniknya yang dapat melakukan top attack. Cara kerja dari Javelin adalah mengunci target menggunakan CLU yang terpasang pada tube launcher. CLU tersebut dilengkapi dengan sensor IR yang dapat mendeteksi panas dari target seperti pada bagian mesin tank. Saat operator membidik ke arah target, lalu segala informasi akan disalurkan ke sistem guidance pada rudal Javelin. Rudal Javelin sendiri memiliki IR seeker yang digunakan untuk navigation guidance menuju target. Ketika operator menekan trigger, Javelin akan meluncur dengan metode soft launch, yang berarti melontarkan rudalnya dengan gas bertekanan rendah untuk keluar dari tabung. Setelah rudal berada di jarak aman, motor roket akan menyala dan mendorong rudal untuk menukik ke atas setinggi 60 hingga 150 meter dan bermanuver menuju target sejauh 3 hingga 4 km dengan kecepatan tinggi. Warhead Javelin sendiri berjenis HEAT atau shape charge dengan tandem warhead. Pengaplikasian tandem warhead dilakukan agar ledakan pertama dapat menetralisir proteksi ERA, kemudian dilanjutkan dengan warhead kedua untuk melakukan penetrasi pada bodi utama target. Selain dapat melakukan top attack, Javelin juga dapat menggunakan mode direct attack tanpa harus menukik. Perlu diketahui bahwa Javelin dapat menghajar target udara yang terbang rendah seperti helikopter dengan cara direct attack. Next Generation Light Anti-Tank Weapon merupakan rudal anti-tank portable yang dikembangkan oleh Saab Bofors Dynamics Swedia dan Thales Air Defense Inggris pada tahun 2002. NLAW sendiri dikembangkan berdasarkan kombinasi teknologi dari sistem roket anti-tank AT-4CS dan rudal anti-tank Build 2 untuk menggantikan LAW 80 dan AT-4 yang sudah ketinggalan zaman.
Berdasarkan spesifikasinya, NLAW memiliki bobot 12,5 kg, panjang 1 meter, memiliki jarak tembak efektif dari 20 hingga 800 meter, dan dioperasikan oleh satu orang operator. Rudal anti-tank ini menggunakan sistem Guidance Predicted Line of Sight dengan dibantu alat bidik optik Trigicon TA-41, di mana operator membidik ke arah target selama 3 detik untuk mendapatkan informasi jarak, arah gerakan, dan kecepatan target. Lalu hasil kalkulasi akan masuk ke sistem komputer pada rudal untuk disinkronasikan dengan inertial guidance untuk mengatur laju rudal ketika terbang. Perlu diketahui bahwa NLAW merupakan ATGM sekali pakai, yang berarti setelah ditembakkan, kanister atau tabung peluncur bisa dibuang. Rudal dari NLAW sendiri memiliki dua cara kerja penembakan. Yang pertama adalah overfly top attack, di mana rudal terbang hingga berada tepat di atas target, secara akurat meledak dan menghujamkan shape charge ke bawah dengan sudut 90 derajat dari laju rudal. Perlu diketahui bahwa OTA sangatlah efektif untuk menghancurkan tank, mengingat bagian atas hull atau turret tank memiliki armor yang tipis daripada sisi depan atau samping. Yang kedua adalah direct attack, di mana rudal akan langsung mengarah dan menghantam target dan meledakkan warhead tanpa melemparkan shape charge. Ledakan warhead ini menyebabkan fragmentasi pada seluruh bodi rudal, sehingga fragmentasi ini dapat mengeliminasi target manusia dan merusak armor atau bangunan. NLAW dan Javelin sendiri telah diadopsi oleh banyak negara dan telah digunakan secara masif dalam medan perang, terkhususnya dalam konflik Rusia-Ukraina, di mana pasukan Ukraina dapat menjebol armor tank modern seperti T-90A, T-72B3M, dan kendaraan tempur lainnya. TNI Angkatan Darat sendiri telah mengadopsi NLAW dan Javelin sejak tahun 2013. Namun Indonesia hanya membeli dengan jumlah yang sangat terbatas. Berdasarkan data dari open source, Indonesia berhasil mengakuisisi 600 NLAW, 25 unit CLU, dan 160 buah rudal Javelin. Di samping NLAW dan Javelin, TNI Angkatan Darat juga mengoperasikan MBDA Milan dengan jumlah yang terbatas pula. Dalam penggelarannya, ATGM ini dioperasikan oleh Satuan Batalion Para Raider. Dari jumlah akuisisi tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah ATGM yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat sangat sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah manpower-nya. Maka dari itu, akan jauh lebih baik bila mana TNI Angkatan Darat juga merencanakan untuk mengakuisisi lebih banyak ATGM selain kendaraan taktis. Namun hingga saat ini masih belum ada kabar mengenai pengadaan ATGM untuk TNI Angkatan Darat. Perlu diketahui bahwa potensi ATGM ini dapat dimaksimalkan lebih jauh bila mana dikombinasikan dengan alutsista TNI Angkatan Darat yang lain untuk menggempur lawan secara bersamaan. Bukan seperti yang dikatakan jemaah Edejemia yang mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat tidak membutuhkan MBT, AFV, APC, atau kendaraan lainnya. Ya infanteri strong tuh, disuruh jalan ratusan kilometer tanpa APC, tanpa pengawalan AFV. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai alutsista man-portable ATGM ini? Lalu setujukah Anda bila TNI Angkatan Darat mengakuisisi lebih banyak ATGM NLAW dan Javelin? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.